Apa itu TBC? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Dan penyebab TBC tersendiri yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis. Penularannya melalui airborne. Kuman penyebab TBC bisa bertahan di udara selama beberapa jam. Orang bisa tertular penyakit ini saat menghirup udara yang mengandung bakteri tersebut. Namun, biasanya orang baru tertular penyakit ini apabila terlalu dekat jaraknya dengan penderita atau berinteraksi dalam waktu lama. Dan gejala pada TBC yaitu batuk parah yang berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Dada terasa sakit, dahak ada darahnya, sesak nafas, berat badan turun tanpa sebab jelas, tidak nafsu makan, mual dan muntah, mudah lelah atau sering lemas, badan kerap demam dan menggigil, tubuh banyak berkeringat terutama di malam hari. Dan kita wajib mengenali kuman atau bakteri TBC. Kuman atau bakteri TBC dapat menyerang seluruh organ tubuh kecuali rambut dan kuku. Hal ini dikarenakan kuman atau bakteri TBC dalam tubuh menyebar lewat darah. Sedangkan pada rambut dan kuku tidak ada aliran darah. Infeksi TBC dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama TBC paru, yang kedua TBC ekstra paru. TBC paru adalah kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi organ paru-paru. Sedangkan TBC ekstra paru adalah kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ selain paru-paru. Pemeriksaan TBC paru yang pertama itu tes cepat molekuler atau TCM. Yang kedua, pengambilan dahak dilakukan 2 kali, yaitu saat pasien datang atau sewaktu dan saat pagi hari setelah bangun tidur atau sebaliknya. Yang ketiga, pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan tambahan itu bisa ronsen dada, pemeriksaan HIV, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal. Mana cara mengobati TBC ekstra paru? TBC ekstra paru umumnya didiagnosis dengan menggunakan ronsen dada, CT scan, MRI, atau USG. Selain itu, tim medis juga akan melakukan pemeriksaan TBC melalui cairan tubuh seperti darah, urin, cairan pleura, cairan perikardium, atau cairan pada sendi, serta biopsi dari jaringan tubuh yang memungkinkan terinfeksi. Vaksin untuk mencegah TBC yaitu vaksin BCG berguna untuk mencegah Anda terkena penyakit tuberkulosis atau TB. Vaksin ini direkomendasikan untuk bayi, anak-anak, dan orang dewasa berusia 16-35 tahun. Terutama yang beresiko tinggi terpapar TB di tempat kerja, termasuk staf laboratorium yang melakukan kontak dengan sampel darah atau urin pasien. Untuk harga vaksin BCG dewasa berkisar Rp400.000. Untuk obat terapi pencegahan TBC, pengobatan TB terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase awal 2 bulan, yang kedua fase lanjutan 4 bulan. OAT terdiri dari isoniazid atau INH, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Pilihan obat ditentukan oleh dokter berdasarkan umur dan ketersediaan obat, serta dosis obat menyesuaikan berat badan pasien. Pengobatan TBC dewasa. Pengobatan pada pasien TBC paru berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pemberian pengobatan dibagi menjadi 2 tahap atau fase, yaitu yang pertama fase intensif, berlangsung 2 bulan atau 3 bulan, obat diminum tiap hari. Yang kedua fase lanjutan berlangsung 4 bulan atau lebih, obat diminum 3 kali seminggu. Kapan waktu terbaik minum OAT? OAT dianjurkan diminum pada saat perut kosong, karena OAT tidak terserap dengan baik oleh tubuh jika dikonsumsi saat perut berisi makanan. Jika obat tidak terserap dengan baik, maka pengobatan menjadi kurang optimal dan efektif. Pilihan waktu yang bisa pasien ikuti yaitu pada pagi hari saat pasien bangun tidur dan malam hari sebelum tidur,
1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. TBC ekstra paru bisa disembuhkan dengan konsumsi obat anti tuberkulosis atau OAT secara teratur sampai selesai. Secara umum, pengobatan TBC ekstra paru dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, bahkan sampai 18 bulan. Dari 2 bulan pertama, tahap awal dan tahap lanjutan bervariasi tergantung kondisi dan penyakit pasien. Gaya hidup dan pencegahan TBC. Yang pertama, membiasakan hidup sehat, bebas merokok. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi seimbang. Dan yang ketiga, memastikan sinar matahari dan sirkulasi udara masuk ke rumah tempat tinggal. Buka jendela setiap pagi secara teratur dan jemur kasur, tikar, karpet agar tidak lembab.